Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uvi Virgianingsih dari kelas 19 TIA 3 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya yang berjudul Analisis Tindak Pidana terkait tindakan kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan undang-undang di Indonesia. Berikut ini adalah ulasannya. Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa, atau status lainnya. Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir, yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat. Menurut UUD RI nomor 39 tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Masalah kekerasan, khususnya dalam rumah tangga, merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan hukum kemanusiaan. Pada umumnya, orang berpendapat bahwa KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan intern, keluarga, dan rumah tangga. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mengandung sesuatu yang spesifik atau khusus. Kekhususan tersebut terletak pada hubungan antara pelaku dan korban, yaitu hubungan kekeluargaan atau hubungan pekerjaan, majikan, pembantu rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu permasalahan dalam keluarga. Di sini saya membatasi masalahnya, yaitu bagaimana ketentuan hukum yang diterapkan di Indonesia terkait tindak kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua, perlindungan hukum apa yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana korban tindakan kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan UU nomor 23 tahun 2004. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu perbuatan yang terjadi terutamanya pada perempuan yang dilakukan oleh pasangannya yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Menurut UU RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau PKDRT, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik seperti yang saya paparkan di atas. Jenis kekerasan yang termasuk KDRT menurut UU nomor 23 tahun 2004. Yang pertama ada kekerasan terbuka. Kekerasan fisik yang dapat dilihat seperti perkelahian, pukulan, tendangan, penjambakan, mendorong sampai pada membunuh. Yang kedua ada kekerasan tertutup, dikenal dengan kekerasan psikis atau emosional. Yang ketiga adalah kekerasan seksual. Kekerasan yang dilakukan untuk memuaskan hasrat seks, fisik, dan verbal atau fisik.
Yang keempat, ada kekerasan finansial. Kekerasan yang dilakukan dalam bentuk eksploitasi, memanipulasi, dan mengendalikan korban dengan tujuan finansial, seperti disuruh bekerja. Ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terkait KDRT. Masalah kekerasan dalam rumah tangga telah mendapatkan perlindungan hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yaitu bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD RI 1945. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama KDRT, merupakan pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Bahwa korban KDRT yang kebanyakan adalah perempuan, hal itu harus mendapat perlindungan dari negara agar terhindar dan terbebas dari kekerasan. Selanjutnya, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D, perlu dibentuk UU tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Yang terakhir, ada tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri sebenarnya merupakan unsur yang berat dalam tindak pidana. Dasar hukumnya adalah KUHP pasal 356 yang secara garis besar isi pasalnya berbunyi, barang siapa yang melakukan penganiayaan terhadap ayah, ibu, istri, atau anak diancam hukuman pidana. Perlindungan terhadap korban berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Nomor 1, ada perlindungan oleh pihak kepolisian berupa perlindungan sementara yang diberikan paling lama 7 hari dalam waktu 1 kali 24 jam. Yang kedua, ada perlindungan oleh pihak advokat dalam bentuk konsultasi hukum. Yang ketiga, ada perlindungan dengan penetapan pengadilan dikeluarkan perintah perlindungan yang diberikan 1 tahun dan dapat diperpanjang. Nomor 4, pelayanan kesehatan dalam upaya pemberian sanksi terhadap pelaku KDRT. Nomor 5, pelayanan sosial dalam bentuk konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman terhadap korban. Yang keenam, pelayanan relawan pendamping guna untuk memaparkan secara objektif KDRT yang dialaminya dalam proses penyidikan. Nomor 7, pelayanan oleh pembimbing rohani untuk memberikan penguatan secara iman dan takwa kepada korban. Selanjutnya akan ada pasal mengenai KDRT. Pasal 338 KUHP berbunyi, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pasal 351 ayat 3 KUHP berbunyi, jika mengakibatkan mati, dia diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Pasal 294 ayat 1 KUHP. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, atau anak piaranya, anak yang di bawah pengawasannya, semua di bawah umur, orang di bawah umur yang diserahkan kepadanya untuk dipeliharanya,
didikannya atau dijaganya, atau bujangannya atau orang yang di bawahnya, keduanya di bawah umur, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun. Selanjutnya ada pasal 351 ayat 1 KUHP. Berbunyi, penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling lama Rp4.500. Pasal 306 ayat 2 KUHP. Jika mengakibatkan kematian, pidana penjara paling lama 9 tahun. Pasal 44 ayat 1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Di sini ada contoh kasus tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Bekasi, pria berinisial K, umur 26 tahun, yang tega menyiram air keras ke istri, mertua, dan anaknya sendiri yang berusia 2 tahun, kini dalam radar polisi. Pelaku melakukan ulah bejatnya itu karena tak terima istrinya minta cerai. Awal mulanya peristiwa terjadi di rumah korban di Desa Sukarukun, Sukatani, hari Senin, tanggal 26 bulan 6 2022 pagi. Kondisinya lumayan parah. Istri dan mertuanya dirawat di rumah sakit Cikarang. Anak pertamanya dirawat di RS Medika. Berawal dari ketidakharmonisan keluarga, pelaku nikah siri, kemudian istrinya minta cerai karena pelaku pengangguran. Selain itu, istri minta cerai kepada pelaku karena sifatnya yang temperamental. Saya menyimpulkan, di dalam sebuah rumah tangga butuh komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar terciptanya sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis. Jika di dalam sebuah rumah tangga tidak ada keharmonisan dan kerukunan di antara kedua belah pihak, itu juga bisa menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. Maka dari itu, di dalam sebuah rumah tangga, kedua belah pihak harus sama-sama menjaga agar tidak terjadi konflik yang bisa menimbulkan kekerasan. Perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga kini diatur sesuai dengan hukum pidana di Indonesia, yaitu sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Sekian yang dapat saya paparkan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.